Kamu nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Come on. Come on. Oke. Pertarungan sengit antara timnas Indonesia dan Cina tinggal menghitung hari. Kini, yang dipertaruhkan bukan sekadar taktik atau kesiapan fisik di atas lapangan. Ini tentang gengsi, harga diri, dan siapa yang benar-benar pantas berbicara soal kualitas sepak bola Asia. Di saat skuad Garuda mulai diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman dari Eropa dan berprestasi di level dunia, pihak lawan justru melontarkan pernyataan yang berkesan meremehkan. Ya, pernyataan dari salah satu pemain senior Cina memang menimbulkan kontroversi dan membakar semangat perlawanan. Tapi jangan salah, respons dari pemain Indonesia, terutama dari Kevin Dix, justru lebih elegan dan penuh sindiran tajam lewat aksi nyata di lapangan. Ini bukan sekadar duel biasa. Ini adalah pertarungan dua filosofi sepak bola. Dan inilah saatnya Kevin Dix dan para pemain timnas Indonesia menuntaskan dendam mereka pada Cina. Meskipun kick-off masih beberapa hari lagi, panasnya pertandingan sudah dimulai lewat mulut kiper senior Cina, Wang Dali. Sosok berpengalaman di bawah mistar gawang negeri tirai bambu itu, secara blak-blakan menanggapi dominasi pemain naturalisasi di skuad Indonesia. Dikutip dari media Cina, Sohu, yang mengatakan, ketika melawan tim lain selain Cina, semua pemain itu asing. Jadi, kami tidak terlalu memusingkan soal naturalisasi. Faktanya, kami pernah mengalahkan Indonesia yang juga diperkuat pemain naturalisasi di pertemuan pertama. Komentar tersebut langsung mengundang sorotan. Wang memang mengacu pada kemenangan 2-1 Cina atas Indonesia di pertemuan pertama. Tapi perlu diingat, situasi sekarang berbeda 180 derajat. Cina kini ada di posisi juru kunci. Mereka sedang tertekan, sementara Indonesia justru unggul 3 poin dan tengah membangun momentum positif. Ucapan Wang Dali pun dianggap sebagai bentuk keangkuhan yang tak berdasar. Mungkin maksudnya ingin menebar psiwar, tapi malah seperti menertawakan diri sendiri. Tapi ternyata bukan cuma Wang. Yang Mingyang, gelandang naturalisasi baru Cina, juga melontarkan komentar tak kalah sengit. Dilansir dari media sport Cina, pemain kelahiran Swiss tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia punya masalah chemistry. Menurutnya, para pemain diaspora seperti Jai Itzes atau Oleh Romeni memang punya kualitas dalam duel 1 lawan 1 dan ritme permainan. Tapi mereka tak terbiasa bermain bersama, dan itu jadi kelemahan besar di mata Cina. Lebih dari itu, Mingyang bahkan menyebut para pemain Indonesia bisa kewalahan dengan cuaca panas Jakarta, sesuatu yang tidak akan mereka alami di Eropa. Pemain Eropa jelas punya kelebihan dalam hal ritme dan konfrontasi. Tapi mereka tidak punya banyak kesempatan bermain bersama. Ditambah lagi, cuaca di Indonesia jauh lebih panas dibanding di Eropa. Jadi, lawan mungkin tidak bisa beradaptasi dengan cepat, ungkap Mingyang. Pernyataan ini jelas menyentil langsung jantung skuad Garuda. Tapi inilah menariknya. Komentar meremehkan semacam ini justru bisa jadi bahan bakar tambahan bagi pemain timnas untuk membungkam mulut besar lawan. Dan salah satu pemain naturalisasi Indonesia yang paling disorot, Kevin Dix, langsung membalas komentar menohok tersebut dari Eropa. Hi guys, pagi, how are you doing? Saat pemain Cina bicara soal tidak peduli dengan pemain naturalisasi, Kevin Dix justru kirim sinyal keras dari Eropa, bukan dengan debat, tapi lewat pencapaian. Dix memang belum ikut TC di Bali, tapi bukan karena cedera, bukan pula karena malas. Ia masih punya satu misi penting, mengantar FC Copenhagen menutup musim dengan gelar. Dan hasilnya, tuntas sempurna. Copenhagen jadi juara Liga Super Denmark 2024-2025, dan Kevin Dix ikut mencetak gol lewat titik penalti di laga terakhir. Sebuah statement kelas dunia dari pemain yang dipandang sebelah mata oleh kubu lawan. Namun tak hanya itu,
Ia juga berhasil membawa FC Copenhagen menjuarai Piala Denmark setelah sebelumnya mengamankan gelar Liga Super Denmark. Ia bahkan mengirimkan pesan kepada para fans Indonesia lewat Instagramnya. Sinyal elegan bahwa meskipun tidak hadir lebih awal, dia akan datang dengan kondisi terbaik, dan bukan sembarangan pemain. Kevin Dix musim ini tampil 24 kali, starter 19 kali, mencetak 5 gol dan 3 assist sebagai bek. Disiplin, konsisten, dan kini siap naik level. Karena musim depan, dia akan membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dari Copenhagen ke Bundesliga, dan sekarang akan ke Jakarta untuk buktikan bahwa kualitas Eropa Indonesia tidak bisa diremehkan. Di tengah derasnya sindiran dari pemain Cina, Beckham Putra justru menyambut tantangan dengan penuh percaya diri. Winger muda Persib Bandung ini resmi dipanggil Patrick Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara yang harus absen karena cedera. Ia menyebut pemanggilan dirinya ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali sebagai momen yang sangat istimewa. Pasalnya, ini adalah kali pertama Beckham dipanggil untuk memperkuat tim nasional senior. Tentunya kaget ya, kebetulan waktu itu saya lagi pulang ada telepon dari admin tim nasional untuk suruh gabung cepat ke Bali untuk persiapan TC. Tapi jangan kira Beckham hanya jadi pelengkap. Ia datang ke TC Timnas dengan modal nyata. Pengalaman membobol gawang klub Zhejiang yang diperkuat oleh Zhao Bo. Laga itu terjadi pada 5 Desember 2024 lalu dalam ajang AFC Champions League 2. Meskipun Persib kalah tipis, Beckham tampil impresif dan sukses mencetak gol ke gawang tim asal Cina itu. Kini Beckham punya motivasi lebih dan ia sudah lebih siap, karena dia sudah tahu cara menembus pertahanannya. Lebih dari itu, Beckham juga mengaku sudah membaca karakter pemain Cina, kuat dalam duel fisik dan pressing. Kepercayaan Patrick Kluivert pada pemain muda seperti Beckham jadi sinyal bahwa Indonesia bukan cuma punya kekuatan Eropa, tapi juga bakat lokal yang berani tampil besar di panggung Asia. Sementara Indonesia menyambut kabar baik dari para pemainnya, Cina justru datang ke Indonesia dengan masalah besar di lini depan. Wu Lei, striker andalan mereka, resmi dicoret dari skuad karena cedera. Setelah menjalani 3 hari pemulihan, tim medis menyatakan Wu Lei tidak sanggup mengikuti latihan intensif. Ia pun dipulangkan lebih awal ke klubnya, Shanghai Port. Kehilangan Wu Lei jadi pukulan telak bagi Cina, karena artinya mereka harus menggantungkan harapan pada satu nama, Zhang Yuning. Zhang memang pernah mencetak gol ke gawang Indonesia di pertemuan pertama, tapi saat itu ia dibantu oleh Wu Lei dan beberapa pemain kunci lain yang kini absen atau dihukum larangan bermain. Setidaknya, saat ini ada 3 pemain andalan Cina yang tidak dapat bermain lawan Indonesia. Pertama, Wu Lei karena cedera lutut yang kambuh dan kembali ke klub. Kedua, Xie Wenjing karena akumulasi kartu. Dan terakhir, Lin Liangming karena sanksi. Sindiran dari pemain Cina mungkin dimaksudkan untuk menggoyang mental. Tapi mereka lupa satu hal yang penting. Timnas Indonesia yang sekarang, bukan timnas yang dulu. Komentar meremehkan soal chemistry, cuaca panas, sampai pengalaman Eropa justru jadi bahan bakar semangat para pemain Garuda. Kevin Dix menjawab dengan gelar juara dan statistik yang mencolok. Beckham Putra datang dengan kepercayaan diri dan pengalaman membobol kiper lawan. Dan seluruh skuad kini satu suara. Bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membungkam keraguan. Dan laga 5 Juni di GBK bukan cuma soal perebutan poin di klasemen. Ini adalah panggung pembuktian bahwa Indonesia punya identitas baru. Bahwa naturalisasi bukan kelemahan, tapi strategi. Bahwa chemistry tidak hanya datang dari lamanya waktu, tapi dari satu visi dan semangat bertarung. Cina boleh bicara banyak, tapi kita punya satu hal yang mereka tidak bisa beli. Garuda tak gentar, karena ini tanah kita. Dan ini waktunya bangkit.